Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah handphone Android seharga 100 ribuan lagi. Dan katanya ini stok cuci gudang. Ya, jadi ini adalah T-Phone A508 yang saya beli seharga 115.000 dengan kondisi baru. Dan kayaknya stoknya sih memang segudang, soalnya banyak banget, ada ribuan lebih yang terjual. Belum habis-habis nih. Oke, daripada aus ngomong terus, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya, taruh dulu. Lanjut, ada kabel data yang micro USB. Terus dapat earphone yang modelnya itu kayak gini. Ada charger atau adaptor dengan output 5 volt 0,6 ampere. Ada baterainya model A508 dengan kapasitas 1420 mAh. Terus ada kitab-kitab nih, buku manual dan kartu garansi yang jelas udah nggak ada garansi resminya. Tapi ini tempat service centernya lumayan banyak juga ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari T-Phone A508. Lanjut, cek handphonenya. Ini saya beli yang warna putih ya, masih plastikan nih, letak dulu. Saya kira ini layarnya kayak pecah gitu. Ternyata ini lem yang nempel dari plastik tadi, ketinggalan, saking lamanya nih. Oke, di bagian depan ini ada layar 3,5 inch, di atasnya ada kamera VGA dan earpiece. Di bawahnya ini ada tombol kapasitif, menu, home, dan back. Bagian sisi kanannya nggak ada apa-apa. Ini ada buat buka back cover ya. Sisi bawahnya ada lubang micro USB dan mikrofon. Sisi kiri ada tombol pengatur volume, dan sisi atasnya ada lubang jack audio. Untuk bagian belakang ada kamera 2 megapiksel tanpa lampu flash ya. Terus tulisan atau logo T-Phone, dan lubang speaker. Ukuran handphone ini kecil banget, bodinya plastik doff gitu. Di back cover ada tekstur garis-garisnya dikit, dan warna putih ini saya yakin gampang kotor ya. Coba buka back covernya. Di dalamnya ini ada slot SIM 1 dan SIM 2 yang ukurannya masih mini. Terus ada slot micro SD dan keterangan model IMEI dari handphone ini. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari T-Phone A508. Lanjut, cek kesetelan tentang ponsel. Nah, jadi handphone ini pakai OS Android versi 4.2.2 atau Android Jelly Bean. Waduh. Untuk internalnya ini totalnya sekitar 115 MB dan tersedia sekitar 87 MB. Udah kepake sistem segala macem ya. Sedangkan RAM-nya udah digunakan sekitar 108 MB dan bebasnya sekitar 112 MB. UI-nya ini pakai stok Android, nggak banyak kostumisasi, fitur juga standar aja, dan di sini ada beberapa aplikasi tambahan yang ternyata nggak bisa di-uninstall, cuma dinonaktifkan aja. Agak disayangkan sih, menu-menuhin aja. By the way, ini ada aplikasi BBM ya. Waduh, inget banget dulu BBM baru ada di Android. Coba kameranya. Oh, ternyata ini harus dipakai micro SD ya. Mungkin karena saking kecilnya nih internalnya. Oke, di sini saya sekalian coba pakein kartu SIM juga. Nah, untuk sinyalnya ini masih dapat dengan jaringan 3G. By the way, ini langsung muncul notif dari aplikasi BBM terhubung. Dulu saya inget banget ya, kalau udah beli kuota atau cek internet dari notif BBM ini. Saya cek email handphone ini di Kemenperin, ternyata terdaftar. Tapi pas saya cek di email info, ternyata handphone yang kedeteksi itu malah Redmi 5A. Lah, kok jadi beda gini? Apa ini emailnya suntikan? Ya, kalau misalnya ini udah menjamin sinyalnya nggak akan kena begal sih, nggak masalah ya. Oke, coba lagi kameranya. Dan inilah hasil dari kamera T-Phone A508. T-Phone A508 ini udah dirilis cukup lama, sekitar tahun 2014, dengan harga yang waktu itu sekitar 600.000. Handphone ini hasil kerjasama juga antara Telkomsel dengan Foxconn, pabrik yang banyak merakit handphone atau elektronik dari brand-brand besar itu ya.
Dengan harga yang dulunya segitu, saya rasa wajar aja sih sekarang harganya jadi 100 ribuan. Dan menurut saya memang nggak begitu banyak hal spesial dari handphone ini. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset MediaTek MT6572, 2 core 1 GHz jalan di 32 bit. RAM-nya 256 MB dan ROM-nya 512 MB. Layarnya ini masih TFT 3,5 inch 320x480. GPU-nya Mali 400 MP, jaringannya masih 3G, baterainya 1420 mAh, dan OS-nya Android versi 4.2.2 Jelly Bean. Ya, dengan spek yang kayak gitu, sekarang memang udah nggak layak. Karena speknya itu terbatas, versi Android-nya juga udah jadul, pasti banyak aplikasi yang udah nggak bisa dijalankan. Ya, walaupun aplikasi seperti WhatsApp itu masih bisa, dengan agak ngos-ngosan pas dijalaninnya. Belum lagi kalau memorinya itu penuh. Ini ada WhatsApp aja, lumayan makan internalnya. Walau udah dipakein microSD ya, karena ada data aplikasi yang nggak bisa disimpan ke microSD. Dan saya saranin nggak usah masuk ke Play Store, soalnya nanti bakal otomatis update Google Service-nya, dan makin menuhin memori. Jadi install aplikasinya dari file APK aja. Untuk komunikasi telepon dan SMS, ya oke lah. Tapi perlu diingat, jaringan 3G itu di beberapa daerah udah dihilangin. Di daerah saya aja sekarang itu udah sering hilang-hilangan jaringan 3G-nya. Jadi ya di set ke 2G jaringannya. Dan buat yang pengen beli handphone ini tujuannya untuk dikasih ke adik atau bocil, saya rasa pikir-pikir lagi. Bocil sekarang itu mainannya udah yang tinggi-tinggi, kayak Stumble Guys, Free Fire, Mobile Legends, atau bahkan PUBG ya. Jadi nggak cocok. Kecuali emang mainnya itu pakai emulator game konsol jadul, macam NES, Game Boy Advance, Sega, atau game-game Android ringan yang jadul itu masih bisa lah. Tapi tetap aja kurang enak mainnya di layar sekecil ini. Terus kalau emang buat dijadiin MP3, denger-denger lagu aja, ya masih lumayan lah. Di paket penjualannya juga udah dikasih lengkap, dapet earphone. Ya walau biasa aja sih. Kalau menurut saya, emang handphone ini nggak ada yang spesial. Selain harganya 115.000, dapat handphone Android full set. Ya memang nggak bisa berharap dari handphone 100 ribuan. Tapi kalau buat saya, yang sebelumnya udah pernah coba handphone Android 100 ribuan lain, kayak NLG G1 Pro, saya rasa masih mending yang itu. Walau itu handphone gado-gado sih. Tapi tetap aja tampilannya tuh lebih keren dan speknya masih lebih tinggi. Dikit. Ya pokoknya kalau nggak mau ngacak-ngacak duit, mending nabung beli handphone yang agak bener aja. Oke, jadi itulah pembahasan handphone 100 ribuan, yaitu Tifone A508. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.